Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi dengan kalian. Apa kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah sarapan? Bagus. Sekarang kita bertemu lagi dalam pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi hukum bacaan ikhfa. Apakah ada yang pernah tahu atau pernah mendengar apa itu ikhfa? Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dalam pembahasan hukum bacaan ikhfa yaitu memahami dan menerapkan hukum bacaan ikhfa agar terbiasa membaca Al-Quran dengan cara yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid sebagai prasyarat membaca Al-Quran secara fasih dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah di antara kalian ada yang suka membaca Al-Quran? Oh, harus membaca Al-Quran dan harus diterapkan tajwidnya. Seperti yang akan dibahas sekarang, yaitu hukum bacaan ikhfa. Agar terbiasa menerapkan dalam cara membaca Al-Quran dengan menggunakan bacaan ikhfa. Hukum bacaan ikhfa yang akan dipelajari pada hari ini yaitu pengertian ikhfa, menyebutkan huruf-huruf ikhfa, menyebutkan contoh-contoh bacaan ikhfa, menjelaskan atau keterangan contoh hukum bacaan ikhfa, menyebutkan kesimpulan, dan terakhir latihan soal. Siap-siap, harus dicermati dan harus dipahami agar kita bisa melaksanakan latihan soal, menjawab dengan benar sehingga mendapatkan nilai yang maksimal, yang bagus. Baiklah, pengertian ikhfa. Ikhfa menurut bahasa artinya samar-samar. Sedangkan dalam pengertian ilmu tajwid, bacaan ikhfa adalah jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa harus dibaca samar. Dan menurut istilah, ikhfa adalah menyamarkan suara nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Adapun huruf-huruf ikhfa, apakah di antara kalian ada yang tahu ada berapa huruf ikhfa? Bisa? Ada? Iya, bagus sekali. Huruf ikhfa itu ada 15, yaitu ta, sa, ja, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, lo, fa, kof, dan kaf. Jumlahnya ada 15. Contoh-contoh bacaan ikhfa. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali contoh-contoh bacaan ikhfa yang sering kita temukan. Jika kalian suka membaca Al-Quran, pasti akan menemukan banyak sekali contoh-contoh huruf ikhfa, bacaan ikhfa. Dan di antaranya contoh ikhfa, Bismillahirrahmanirrahim. Menggunakan nun mati. Min samaratin wa anzalna min syarri ma khalaq an salatihim. Sekarang menggunakan tanwin. Qauman salihin, kutubun qayyimah, wa ka'sin dihaqo, sa'idan qayyiba. Nah, jika kalian masih bingung atau bertanya-tanya kenapa contoh-contoh yang disebutkan tadi itu disebut ikhfa, kenapa disebut bacaan ikhfa? Nah, di sini ada keterangannya. Contoh, qauman sholihin. Disebut ikhfa karena tanwin bertemu dengan huruf shod.
Huruf shad adalah huruf ikhfa yang tadi 15. Nah, yang dibaca samarnya itu adalah tanwinnya. Tanwin dibaca samar seperti qaumang solihin. Tidak dibaca qauman solihin, tapi harus samar. Samar itu tanwinnya. Qaumang solihin. Nah, itu contoh pertama. Yang kedua, ang solatihim. Ang solatihim dibaca ikhfa atau dibaca samar. Samar nun sukunnya. Ini masih dalam huruf yang sama, yaitu huruf shad. Ang solatihim. Nun sukun bertemu dengan huruf shad. Nun sukun itu harus dibaca samar, tidak dibaca an solatihim ataupun dibaca idgham as solatihim, tidak. So itu huruf ikhfa, ikhfa artinya samar, maka dibacanya ang solatihim. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, wa angzalna. Nah, ini juga sama dalam nun sukun. Disebut ikhfa karena nun sukun bertemu dengan huruf za. Za juga termasuk huruf ikhfa yang tadi 15. Wa angzalna. Tidak dibaca wa anzalna ataupun wa azzalna, tapi samar nun sukunnya. Wa angzalna. Nah, terakhir. Contoh terakhir, kutubung qayyimah. Disebut ikhfa karena tanwin bertemu dengan huruf qaf. Kutubung qayyimah. Tidak kutubun qayyimah ataupun kutubuk qayyimah, tapi kutubung qayyimah. Samar, tanwinnya harus samar. Apakah sudah dipahami? Baiklah, tetap semangat. Bagus. Nah, sekarang kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan tadi, yaitu hukum bacaan ikhfa adalah ikhfa menurut bahasa adalah samar. Menurut ilmu tajwid, ikhfa adalah jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa harus dibaca samar. Huruf-huruf ikhfa ada 15. Di antaranya yaitu ta, tha, ja, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, lo, fa, qof, kaf. Contoh-contoh bacaan ikhfa sebagai berikut. Qaumang solihin. Kutubung qayyimah. Wa anzalna ang solatihim. Masih banyak lagi contoh-contoh bacaan ikhfa yang terdapat di dalam bacaan atau ayat-ayat Al-Quran. Dan keterangan contoh-contoh bacaan ikhfa yaitu qaumang solihin. Dibaca ikhfa karena tanwin bertemu dengan huruf shad. Kutubung qayyimah. Dibaca ikhfa karena tanwin bertemu dengan huruf qaf. Wa anzalna. Dibaca ikhfa karena nun sukun bertemu dengan huruf za. Ang solatihim. Dibaca ikhfa karena nun sukun bertemu dengan huruf shad. Jadi, contoh-contoh bacaan ikhfa di atas harus dibaca samar. Samar bacaan nun sukun atau tanwinnya, bukan samar dalam membaca huruf-hurufnya. Ang solatihim. Soknya dibaca, yang samarnya itu nun sukunnya. Ang solatihim. Baiklah, di sini ada yang suka menemukan huruf ikhfa dalam Al-Quran? Nah, sebelum itu, cobalah mulai sekarang kita biasakan membaca Al-Quran, terutama dengan menggunakan tajwid. Karena sekarang kita sudah menemukan atau mengetahui
Hukum bacaan ikhfa, maka jika kita menemukan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 disebutkan tadi, itu harus dibaca samar. Membacalah Al-Quran dengan baik dan benar. Setelah kita tahu, kita harus menerapkannya agar terbiasa. Terbiasa menerapkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Al-Quran diwajibkan dibaca, diketahui, dan diamalkan oleh umat manusia. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran harus kita pelajari. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid, agar bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca dibaca dengan baik dan benar dan juga fasih dalam pembacaannya. Adakah yang masih tidak membaca Al-Quran? Atau adakah yang masih belajar dalam pembacaan Al-Quran? Tidak apa-apa, teruslah belajar. Tidak harus bisa sekarang, yang penting mau belajar. Belajar membaca Al-Quran, belajar hukum bacaan ataupun ilmu tajwidnya harus dipelajari. Seperti sekarang adalah membaca hukum bacaan ihfa. Masih semangat? Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Menurut bahasa, ikhfa adalah apa ya artinya ikhfa menurut bahasa? Nomor 2. Menurut ilmu tajwid, ikhfa adalah apa? Nomor 3. Ada berapakah huruf ikhfa? Sebutkan. Nomor 4, tuliskan contoh bacaan ikhfa. Nun mati dan tanwin masing-masing 2 contoh. 2 contoh nun mati dan 2 contoh tanwin. Hurufnya terserah mau apapun, yang penting huruf ikhfa yang 15. Nomor 5, lafadz syai'un fil ardi adalah hukum bacaan apa? Karena apa? Bertemu dengan huruf apa? Nah, jika kalian semua memperhatikan dan mendengarkan penjelasan materi dari hukum bacaan ikhfa tadi disebutkan, semuanya akan menjawab dengan benar. Selamat mengerjakan. Baiklah, terima kasih anak-anakku sekalian. Senang sekali bertemu kalian semua pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.